Pilpres tinggal beberapa hari saja, namun koalisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tak kunjung mengumumkan siapa calon wakil presidennya. Prabowo sebut ada 4 nama, salah satunya adalah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Sementara Ganjar Pranowo menyebut ada 2 nama sebagai kandidat kuat cawapresnya. Lantas faktor apa yang menjadi pertimbangan kedua koalisi ini belum juga mengumumkan cawapres hingga sekarang? Kita ulas sore ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Ada juga juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Wihadi Wiyanto, dan juga juru bicara P3 Koalisi Ganjar Pranowo, Ahmad Baidowi. Selamat sore semuanya, Bapak-Bapak. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi, jadi tadi Pak Prabowo sudah sebut ada 4 calon wakil presiden yang kira-kira lagi ditimbang-timbang. Jadi 4 itu siapa saja dari Jateng, Jatim, Jabar? Ya, kalau semalam kan sudah disampaikan, ada di luar Jawa, ada dari Jabar, ada dari Jateng, Jatim. Nah, itu kisi-kisinya itu dulu. Nah, tapi siapa aja tuh Pak? Ya, nama-nama yang beredar kan sudah banyak di daerah yang kemarin dikait-kaitkan. Saya kira juga tidak tidak jauh lah dari apa yang mungkin sudah ada dalam survei-survei. Tapi saya kira biarlah nanti ditentukan namanya pada saat partai koalisi pertemuan lebih lanjut menentukan siapa yang memang nanti akan mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres. Tapi pertanyaannya ini kan masih menghitung hari, tinggal 5 hari lagi loh Pak Wihadi, pendaftaran akan dimulai, masih kisi-kisi. Iya, kalau sekarang kan sudah mengerucut 4 nama. Dari 4 nama itu kan kita kemudian dari partai koalisi tentunya akan melihat 4 nama itu, pengamatan kita amati beberapa pada saat injury time ini masih ada waktu 1 minggu lah kurang lebih, ya kan? Kita kan terakhirnya 25, ya kan? Kalau 25 kan masih ada waktu. Jadi dari situ kita kisi-kisi udah ada 4 nama itu, nah masing-masing partai masuk Mas Gibran ya namanya ya? Kenapa? Termasuk Mas Gibran namanya? Saya tidak menyebut nama pada saat ini. Oke, tapi sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penentu bagi Pak Prabowo dan juga koalisi Indonesia Maju ini, Pak Wihadi, untuk menemukan dan menentukan cawapres? Jadi kalau dari partai koalisi kan sudah jelas, beberapa partai koalisi sudah mengusulkan beberapa nama. Nama-nama itu kan sudah jelas siapa yang diusulkan oleh partai koalisi pada saat rapat semalam, dan kemudian ditentukan 4 nama inilah yang menjadi nominasi untuk dilakukan pengamatan lebih lanjut. Plus minusnya seperti apa, poin-poinnya apa. Karena 4-4-nya ini kan putra terbaik bangsa tentunya. Dan tentunya plus poinnya di mana, terus kemudian keuntungannya di mana, ya kan? Karena kan bagaimanapun juga Wapres mempunyai peran penting dalam masalah penambahan. Tapi 4 nama itu, kandidat itu sudah disetujui sama ketum parpol koalisi ya, Pak Wihadi? Sudah. 4 nama itu sudah disetujui. Cuman memang semalam baru Pak Prabowo baru menyampaikan 4 daerah asalnya. Kemudian nanti dari 4 daerah itu, tentunya sudah tahu. Yang terpenting ya memang belakangan ini dari akar rumput Gerindra pun juga, dan dari relawan itu juga ada menyebutkan Mas Gibran juga sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Jadi saya kira kita bisa melihat dari usulan itu, 4 nama itu apakah 4 nama itu termasuk atau tidak, ya kita tunggu saja nanti pada saat rapat koalisi berikutnya menentukan. Nah, untuk faktor penentunya itu untuk menjadi 1 nama itu ditentukan oleh siapa? Apakah ada tinggal nunggu bisikan atau gimana sebenarnya Pak Wihadi? Enggak, jadi bagaimanapun juga kan ini musyawarah mufakat partai koalisi. 4 nama ini kan juga sebelumnya bukan 4 nama saja, ada kira-kira 8 nama kalau salah. Ya, kemudian mengerucut menjadi 4 nama. Ini semuanya kan usulan dari partai-partai koalisi, terus kemudian musyawarah mufakat disetujui 4 nama dulu, ya kan, sambil kita 4 nama ini kita kembalikan kepada partai koalisi di mana melakukan
pengamatan selama waktu sampai nanti pendaftaran. Jadi saya kira ini kita sangat hati-hati karena bagaimanapun juga yang namanya penentuan ini sangat menentukan cawapresnya siapa. Nah, tentunya kita tidak mau juga sembarangan, maka kembali juga bahwa kita kesulitan daripada partai koalisi ini bisa terlihat bahwa kita menentukan 4 nama ini, ya dari 4 nama ini pun kita jelas nanti jejak dan segala macam prestasinya dan juga keuntungannya apa yang bisa didapat pada saat nanti menjadi cawapres Pak Prabowo. Oke, kalau di Koalisi Indonesia Maju ini sudah mengerucut menjadi 4 nama. Kalau bagi baca pres Mas Ganjar Pranowo, Mas Awi, sebenarnya faktor penentu apa lagi sih yang harus ditentukan untuk bisa mengumumkan cawapres pendamping Mas Ganjar? Ya, pendaftaran KPU aja belum dibuka kok kita mau buru-buru gitu. 5 hari lagi tapi Mas. Iya, kan masih 5 hari lagi. Kita ada waktu 15 hari ke depan sampai tanggal 29 pendaftaran ke KPU. Tentu Pak Ganjar Pranowo nanti akan mendaftar bersama pasangannya. Tidak mungkin beliau tidak berpasangan. Gitu. Siapa pasangannya? Seperti yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, hari ini sudah mengerucut 2 sampai 3 nama. Itu yang kemudian nanti digodok, disimulasikan, karena perkembangan masyarakat, perkembangan politik di masyarakat, jangankan 14 hari, dalam seminggu saja itu kadang berubah. Nah, hal itulah yang kemudian kita antisipasi, kita lihat. Kalau kita melihat tren survei dari Mas Burhan ini, alhamdulillah surveinya Pak Ganjar terus mengalami kenaikan. Nah, tentu dalam menghadapi pemilu 2024 nanti, ada juga simulasi yang akan kami lakukan dengan siapa Pak Ganjar ini bisa memenangkan kontestasi. Nah, strategi-strategi itu saya kira penting untuk bisa kita terapkan, kita lakukan agar dalam Pilpres yang akan datang syukur-syukur bisa menang 1 putaran. Namanya target gitu kan. Tapi apakah sebenarnya untuk yang mendampingi Mas Ganjar ini harus menunggu dulu siapa pendampingnya Pak Prabowo, Mas Awi? Nggak ada kaitan sebenarnya karena Pak Prabowo dengan koalisinya itu memiliki urusan sendiri, kami dengan koalisi kami juga memiliki urusan sendiri. Soal siapa calonnya dari Pak Prabowo kita nggak pernah tahu yang 4 nama itu siapa, meskipun sudah disebut latar belakangnya siapa. Yang pasti saya tahu kita hari ini adalah calon wapresnya Pak Anies Baswedan, yakni Muhaimin Iskandar. Nah, kalau pertanyaannya kemudian apakah menunggu calon yang wakil di pasangan yang lain, tidak juga. Buktinya Anies sudah mengumumkan wakilnya, kami juga belum memutuskan karena banyak kalkulasi yang kita hitung. Tapi hitung-hitungannya sebenarnya ini juga melihat juga nggak sih kalau misalnya Pak Prabowo jadi meminang Mas Gibran untuk menjadi pendamping, apakah ini faktor hitung-hitungan juga yang diperhitungkan matang-matang oleh pemenangan Mas Ganjar, Mas Awi? Tidak, kita tidak menghitung itu karena hari ini putusan MK belum ada. Maka yang kita hitung bahwa berpatokan pada putusan MK yang belum ada, maka syarat presiden dan cawapres presiden belum berubah. Nah, makanya kemudian kami sampaikan kita tidak terpengaruh dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh koalisi lain. Karena kalau kita menghitung itu nanti kita tergantung. Ada ketergantungan nanti kalau si A kita pasang si B, tidak seperti itu. Cuman figur-figur yang sudah mengerucut ke 2 sampai 3 nama itu kita terus maksimalkan, kita terus lakukan simulasi. Dengan 3 nama itu peluang keterpilihannya paling tinggi Pak Ganjar itu dengan siapa? Otak-atik itulah yang kemudian kita perhatikan karena hasil survei itu hari ini setidaknya itulah gambaran persepsi publik kepada calon presiden dan calon wakil presiden yang ada di lapangan hari ini. Tentu sebulan ke depan hasil surveinya akan berubah lagi gitu. Oke, nah kalau gitu sebenarnya dari Mas Burhan sendiri kan tadi masing-masing sudah dijawab oleh Pak Wihadi dan juga Mas Awi ya, masih menunggu, sudah ada di godok 4, kemudian ada 2 dan juga 3. Ini sebenarnya faktor apa sih paling menentukan masing-masing baca pres ini menentukan baca presnya, Mas Burhan? Atau jangan-jangan nunggu putusan MK nih, Mas Burhan? Betul, jadi ada satu peristiwa krusial yang menurut saya penting untuk ditunggu ya, yaitu keputusan MK, terutama buat pasangan yang akan dipilih oleh Pak Prabowo. Karena bagaimanapun sejauh ini sepertinya, ini bacaan saya dari luar, Gibran
menempati prioritas pertama dan utama bagi koalisi pendukung Pak Prabowo untuk dicawapreskan. Tetapi masalahnya secara konstitusional belum ada. Menunggu keputusan apakah MK mengabulkan atau tidak gugatan berkaitan dengan batas usia minimum. Nah, kalau misalnya Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo, tentu ada konstelasi dinamika yang luar biasa, terutama mengingat Gibran adalah kader PD Perjuangan. Jadi sangat krusial tuh keputusan MK dalam menentukan apakah peta 2024 ya itu akan dialami atau diikuti oleh sekian pasang, dan saat yang sama juga akan menentukan hubungan antara Presiden Jokowi dan PD Perjuangan. Oh, jadi faktor-faktor itu sangat menentukan juga ya berarti turunannya ya? Oh sangat ya. Pertama hubungan keluarga Presiden Jokowi dengan Ibu Mega. Bagaimanapun kalau kita melihat statement dari PD Perjuangan yang sangat keras ya, menolak Gibran untuk dicawapreskan oleh Pak Prabowo, itu ada dua itu saya kira implikasi ke depan. Kalau misalnya Gibran jadi dicawapreskan, pertama adalah relasi Presiden Jokowi dengan Ibu Mega, karena bagaimanapun kalau Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo, itu barisan basisnya dengan PDIP dan Mas Ganjar. Jadi kalau Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo secara elektoral, itu potensial menggerus basis Mas Ganjar di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Meskipun punya implikasi yang tidak mudah juga, karena basis pendukung Pak Prabowo yang lama bisa jadi menolak karena kehadiran Gibran. Jangan lupa 57% dari pendukung Pak Prabowo hari ini itu berasal dari basis pemilih Pak Prabowo yang lama, yang cenderung kritis bahkan anti terhadap Presiden Jokowi. Jadi harus dihitung yang datang dengan yang pergi berapa banyak. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan pasca 2024. Karena bagaimanapun relasi Presiden Jokowi dengan Ibu Mega itu sangat dalam, dan bisa jadi munculnya Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo itu akan menambah komplikasi bukan hanya untuk 2024 tapi juga pasca 2024. Kalau gitu pertanyaan berikutnya nanti akan dijawab oleh Bapak-Bapak. Benarkah hanya faktor yang paling menguat atau terkuat dari alotnya belum memilih masing-masing baca pres hanyalah menunggu hasil MK? Usai jeda, kami kembali tetaplah di Kompas Petang.